menjatuhkan pidana terhadap saudara Muhammad Rizik bin Hussein Syihab atau Muhammad Rizik Syihab dengan pidana penjara selama 2 tahun. Sana ada yang main-main. Kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri lewat cara saya. Rizik dituntut 10 bulan dan 2 tahun penjara, tinggal tunggu kasus swab rumah sakit Umi. Ditulis Eksardi. Rizik disidang karena 3 kasus sekaligus, yaitu kasus kerumunan di Megamendung, kasus kerumunan di Petamburan, dan kasus swab di rumah sakit Umi. 2 kasus sudah diketahui tuntutannya oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Untuk kasus kerumunan Megamendung, JPU secara resmi menuntut Rizik Syihab hukuman penjara selama 10 bulan penjara karena dia dianggap bersalah telah melanggar aturan dan menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Menjatuhkan pidana terhadap saudara Muhammad Rizik bin Hussein Syihab atau Muhammad Rizik Syihab alias Habib Rizik Syihab berupa pidana selama 10 bulan denda sebesar 50 juta dengan subsidiar 3 bulan, kata jaksa. Jaksa mengatakan Rizik menghalang-halangi upaya pemerintah Kabupaten Bogor dalam menangani penyebaran virus COVID-19. Selain itu, Rizik juga tidak dapat izin dari Satgas COVID-19 Kabupaten Bogor untuk mengadakan acara peletakan batu pertama pembangunan masjid di Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markas Syariah. Sedangkan untuk kasus di Petamburan, JPU menuntut Rizik dengan hukuman 2 tahun penjara karena dianggap bertanggung jawab menyebabkan kerumunan di acara yang digelar di tengah pandemi. Ini juga ada bukti di mana Rizik mengajak semua yang hadir saat acara di Megamendung untuk menghadiri acara pernikahan putrinya di Petamburan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa kepada Rizik dengan pidana penjara selama 2 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, kata jaksa. Melarang dilakukan penggunaan simbol terkait FPI dan mohon menyatakan larang kegiatan penggunaan simbol terkait FPI, kata jaksa. Selain itu, Rizik juga dituntut hukuman lain, yaitu pencabutan hak terdakwa memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu, yaitu jadi anggota atau pengurus selama 3 tahun. Bagaimana dengan kasus swab rumah sakit Umi? Belum ada tuntutan resmi, kabarnya sidang akan digelar besok. Tapi kalau kalian masih ingat, sebulan lalu ada media yang memberitakan bahwa untuk kasus ini Rizik terancam hukuman 10 tahun penjara. Kalau sampai ini terjadi, Rizik bakal kehabisan hari tua di penjara. Saya dari awal sudah prediksi kalau untuk kasus kerumunan, hukumannya tidak akan lama. Yang paling berat pastinya kasus swab rumah sakit Umi. Ini bakalan jadi killer Rizik. Kesalahan Rizik sangat banyak di kasus ini, menghalangi Satgas COVID-19, berusaha menyembunyikan hasil tes, bohongi hasil tes, pernah kabur dari rumah sakit lewat jalur belakang, diduga berkomplot, dan lain-lain. Hitung sendiri berapa tahun vonis yang akan dijatuhkan kepadanya. Mungkin kalian sempat bertanya-tanya, kalau hukumannya ringan, artinya Rizik bisa bebas cepat dan bisa berulah lagi, terutama saat menjelang Pilpres 2024. Rizik akan terus dimanfaatkan karena punya masa pendukung yang banyak meski FPI sudah dibubarkan. Biasanya kubu oposisi yang akan melakukan ini. Kalau mereka sudah bermain, maka tidak akan jauh-jauh dari agama surga neraka ulama. Tapi tenang saja, Rizik tidak akan banyak berkutik kasus swab ini sebagai penentu. Memang masih tuntutan dari JPU, hasil akhir ada di tangan hakim yang memutuskan vonis. Bisa saja tuntutan 2 tahun dari JPU akan hakim malah memutuskan 1 tahun saja. Atau bisa saja hukuman lebih berat, tidak ada yang tahu pasti sebelum hakim memutuskan. Dan jangan lupa masih ada kasus besar super legendaris Cep Enak yang kembali akan diusut. Ini kartu as yang akan membuat Rizik terjatuh dan tak akan mampu bangkit lagi. Mungkin sebagian dari kalian berharap Rizik tak keluar dari penjara lagi, biar dia betah di sana. Tenang saja, Rizik tidak akan bisa berkutik lagi karena banyak kasus lain yang menunggu. Dan kalau saya tidak salah, ada pertimbangan yang bisa memberatkan hukuman Rizik. Sebelumnya Rizik sudah pernah 2 kali di penjara, kalau di 3 kali kasus sekarang ini juga di penjara.
maka total sudah 5 kali penjara. Next, ini kemudian hari bisa dijadikan alasan untuk makin memberatkan Rizik jika dia memutuskan kembali bandel dan membuat ulah baru. Tinggal tunggu tuntutan dari kasus Schweppes. Anggap saja kuis. Berapa lama JPU akan tuntut Rizik? Bagaimana menurut Anda? Rizik Syihab mempertanyakan arti kata hasutan dan undangan. Ditulis antaranews.com. Terdakwa Rizik Syihab mempertanyakan perbedaan arti dari kata hasutan dan undangan dalam sidang lanjutan kasus kerumunan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin. Mantan pimpinan Front Pembela Islam atau FPI itu bertanya kepada saksi ahli bahasa Pran Asyisi datang mengenai undangan kegiatan keagamaan Maulid Nabi Muhammad di Pertempuran yang dimuat dalam dakwaan jaksa sebagai bentuk hasutan. Dalam undangan keagamaan apapun itu untuk melaksanakan ritual, apakah bisa dikategorikan hasutan? Kata Rizik Syihab kepada saksi. Menurut Pran Asyisi datang, merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata hasutan dan undangan adalah dua hal yang memiliki makna berbeda. Undangan itu mengundang supaya datang, mempersilakan hadir, perjamuan dan sebagainya, ujar Frans Assisi datang. Sementara kata hasutan menurut Frans Assisi adalah sesuatu yang berkonotasi negatif dan dapat membuat seseorang marah. Kata hasutan berbeda dengan undangan, jadi undangan keagamaan berbeda dengan hasutan, jelas Frans Assisi. Pengadilan Negeri Jakarta Timur kembali menggelar sidang lanjutan Rizik Syihab terkait kasus kerumunan di Pertempuran dan Megamendung. Sidang ini beragendakan pemeriksaan saksi ahli dari pihak terdakwa dan penasihat hukum. Ada 3 saksi ahli yang dihadirkan, yaitu Muhammad Lutfi, Dr. Tonang Dwi Ardianto dan Frans Assisi datang. Berita lainnya, Rizik hadirkan epidemiolog dan ahli bahasa di sidang kerumunan. Ditulis cnnindonesia.com. Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau PN Jaktim kembali menggelar sidang kasus kerumunan massa di Pertempuran Jakarta Pusat dan Megamendung, Bogor, Jawa Barat dengan terdakwa Rizik Syihab pada hari ini, Senin 17 Mei siang.